warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Agri TV. Hari ini kalian bersama Putri. Nah, hari ini Putri pengen ngebahas tentang pengalaman Putri dalam pengurusan izin UMK, yaitu usaha mikro kecil ya teman-teman. Tapi sebelum Putri ngebahas, sebenarnya ada sempat beberapa teman-teman atau orang-orang yang kebetulan barengan ngurusin sama Putri itu kayak bingung gitu. Apa sih bedanya UKM sama UMKM gitu. Sebenarnya kalau secara dasar kurang lebih hampir sama, karena mereka sama-sama unit usaha gitu kan, sama-sama seorang pelaku usaha yang menggerakkan usahanya gitu. Tapi kalau bila dilihat dari singkatannya ada perbedaan dan ada kelasnya gitu. Kalau UKM itu kan unit kecil menengah, sedangkan UMKM itu unit mikro kecil menengah, unit usaha ya teman-teman. Maksudnya tuh kalau UKM itu unit usaha kecil menengah, sedangkan UMKM itu usaha mikro kecil menengah. Nah, di antara kedua singkatan itu terdapat perbedaan kata, yaitu mikro. Jadi sebenarnya antara mikro kecil dan menengah itu juga ada pengertiannya. Nah, berarti kan mikro sama kecil sama aja. Iya, mikro memang kecil gitu loh. Mikro itu memang kecil, tapi kecil belum tentu mikro gitu. Jadi kalau mikro itu lebih ke arah ruang lingkup usaha yang sedang dikembangkan oleh pelaku usaha. Jadi seperti bentuk usahanya gitu. Tapi kalau kecil dia lebih ke arah modal usaha yang dipakai oleh pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan kalau menengah, dia lebih ke arah kelas yang dipakai oleh pelaku usaha untuk mengembang usahanya. Oke? Sedangkan secara pemerintah itu setahu Putri lebih suka istilah UMKM karena dia mencakup 3 unit, ya, 3 unit usaha, ada mikro, ada kecil, ada menengah. Jadi ada ruang lingkup atau bentuk usahanya, ada modal usahanya, juga ada kelas usahanya. Nah, hanya untuk pembinaan dan pemberdayaan dari ketiga unit usaha tadi juga ada perbedaan. Perbedaannya itu menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kalau untuk mikro, unit usaha mikro itu dia dibina oleh kabupaten kota. Sedangkan kalau untuk unit usaha kecil dia diurus oleh provinsi, sedangkan kalau untuk unit usaha menengah dia berskala nasional. Nah, lanjut nih. Kalau menurut yang lain, contohnya menurut BPS. BPS itu dia lebih mendefinisikan UMKM itu berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Sedangkan kalau menurut IBD, International Bank Dunia, dia lebih melihat ke arah kondisi karyawan, terus pendapatan, kalau nggak salah satunya nilai aset ya. Sedangkan kalau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, dia lebih mengkriteriakan UMKM ini ke arah aset dan omset, makanya ada perbedaan. Nah, jadi teman-teman, kalau yang belum tahu, sebenarnya kalau dilihat dari kriteria UMKM ini, kalau kita lihat dari secara perbedaannya tadi ya, itu ada 4 perspektif. Ada 4 perspektif yang kita lihat itu secara kekayaan bersihnya, secara omset usahanya, secara jumlah karyawan serta aset. Nah, kalau untuk kekayaan bersihnya, karena kita orang Indonesia, kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu tentang kekayaan bersih dan omset usaha. Nah, kalau untuk mikro, dia memiliki kekayaan maksimal sekitar 50 juta. Sedangkan kalau yang kecil, dia memiliki kekayaan berkisar lebih kurang 50 sampai 500 juta. Nah, kalau yang untuk kelas menengah, dia itu dari 500 juta sampai paling banyak itu 10M. Itu kekayaan bersih. Lalu bagaimana dengan omset? Omsetnya itu kalau menurut mikro, ya berdasarkan mikro,
itu kriteria omsetnya tahunan itu maksimal 300 juta. 300 juta teman-teman. Nah kalau yang untuk kecil itu kisaran dari 300 juta sampai 2,5 M, dan kalau yang menengah itu 2,5 M sampai 50 M. Nah, terus kalau menurut BPS secara kuantitas tenaga kerja, nah kalau untuk unit usaha yang kecil dia itu memiliki karyawan sekitar 5 sampai 19 orang, dan untuk kelas yang menengah itu dari 20 sampai 99 orang. Maka sudah ada perbedaannya. Lanjut, bagaimana kalau dengan Internasional Bank Dunia? Dia juga punya kelasnya masing-masing teman-teman. Jadi kalau untuk kelasnya ketentuan dari Bank Dunia itu secara aset, kalau untuk mikro dia tuh tidak lebih dari 100.000 US dollar. Sedangkan kalau yang untuk kecil itu 3 juta US dollar. Sedangkan kalau yang menengah itu 15 juta US dollar. Jadi dari situ aja kita sudah bisa melihat bahwa ada perbedaannya. Nah, lanjut kita langsung ke pengalaman Putri dalam pengurusan izin UMKM. Izin UMK teman-teman. Ini nggak pakai kelas karena di situ izin usaha mikro kecil. Jadi nggak ada pakai kelasnya ya. Nah, nanti teman-teman di sana bakal dikasih yang namanya surat atau lembar formulir. Nah, lembar formulirnya ini nanti teman-teman bakal diminta data diri, juga data usaha. Nah, contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Putri tutup dulu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini permohonan izin usaha mikro dan kecil. Nah, nanti di sini teman-teman bakal diminta yang namanya, Putri balik dulu. Teman-teman bakal diminta yang namanya biodata, nama, pekerjaan, alamat, nomor HP, lalu data dari usahanya. Jalan, RT, kelurahan, kecamatan, kota, modal, subbidang, ukuran, dan merek usaha. Nah, kemarin sempat ada juga sih yang bingung, subbidangnya apa ya? Gitu kan, bingung ya mau ngisi subbidang. Nah, menurut pengalaman Putri ya teman-teman, kalau untuk pengisian subbidang itu dia lebih kayak seperti apa ya? Contoh gini, misalnya nih, ini contoh teman-teman mau buat peternakan. Teman-teman mau ternak ayam, teman-teman mau kenapa misalnya subbidangnya telur ayam kan, atau kandang ayam atau pakan ayam. Nah seperti itu lokasi subbidang. Jadi misal kandang, teman-teman bikin usahanya kandang ayam. Nah kandang ayam ini nanti kan diminta ukuran, jadi teman-teman bisa masukkan kira-kira ukuran berapa yang teman-teman buat dalam mengembangkan peternakan ayam tadi. Gitu. Ini sebelum Putri menyampaikan beberapa berkas atau dokumen yang dilampirkan untuk pengurusan IUMK, Putri tekankan di setiap daerah itu berbeda-beda teman-teman. Mungkin ada dasarnya yang sama, tapi ada juga beberapa yang berbeda. Nah, contoh ini, yang sama itu biasanya namanya kita dalam pengurusan surat menyurat atau dokumen. Intinya kita bakal melampirkan fotokopi KTP dan KK, itu sudah pasti ya. Lalu fotokopi sertifikat tanah, IMB atau sewa menyewa. Nah, untuk sewa menyewa biasanya teman-teman bakal dikasih lagi satu lembar dokumen untuk surat kuasa. Nanti biasanya di sini teman-teman dikasih oleh dikasih oleh kelurahan. Akan disuruh ngisi tuh, teman-teman bakal ngisi dan melampirkan itu bagi pelaku usaha yang belum punya lahannya sendiri, jadi masih sewa menyewa. Nah, makanya dikasihlah pemberian surat kuasa. Selanjutnya fotokopi tanda pelunasan PBB tahun terakhir atau yang sedang berjalan. Ini minimal ya teman-teman, minimal PBB tahun terakhir. Nah, serta rekomendasi lurah, nanti bakal dikasih kok suratnya dari kelurahan. Selanjutnya fotokopi
bukti kepesertaan jam sostek atau bukti iuran bulan terakhir. Nah, kalau untuk fotokopi bukti kepesertaan jam sostek atau bukti iuran bulan terakhir ini khusus untuk yang registrasi atau perpanjangan izin. Nah, selanjutnya pas foto terbaru 3x4 itu 2 lembar dan semua permohonan disusun dalam map kulit jeruk warna merah. Nah, di sini Putri bilang ada perbedaan di setiap daerah. Mungkin di pas foto sama di mapnya. Mungkin ada di daerah teman-teman 4x6. Nah, kebetulan di daerah Putri 3x4. Begitu juga dengan map yang digunakan, ya. Ada perbedaan. Sini Putri dan misi. Itu lampirannya semua teman-teman. Nah, ya satu lagi, kalau teman-teman punya NPWP bisa dilampirkan. Tapi bagi teman-teman yang belum punya NPWP juga nggak apa-apa. Nanti ada ketentuannya juga, dan itu biasanya nanti orang petugas dari kelurahan atau kecamatan yang memberikan syarat-syaratnya apa aja bagi pelaku usaha yang belum mempunyai NPWP, ya. Nah, dan saran Putri, sebenarnya Putri kemarin melakukan beberapa kekeliruan dalam melampirkan, karena Putri sempat ditolak, lampiran berkas tertolak karena ternyata ada beberapa dokumen atau berkas yang seharusnya sudah dilampirkan di situ belum Putri lampirkan. Jadi makanya dikembalikan lagi ke Putri, dan alhamdulillah Putri dibantu oleh para petugas kecamatan, kelurahan, dan RT. Putri sangat banyak terima kasih karena sudah ikut memotivasi, sudah ikut mendukung dan membantu Putri dalam menyelesaikan UMK yang Putri lakukan, ya. Nah, selanjutnya teman-teman, ini saran dari Putri aja. Kalau teman-teman mau ngurus untuk UMK, teman-teman sebaiknya langsung datang ke kelurahan atau kecamatan dan langsung minta berkas atau dokumen-dokumen yang harusnya dilampirkan serta syarat-syaratnya apa aja. Dan usahakan jangan ada berkas-berkas yang tertinggal. Jadi betul-betul menyerap informasi yang diberikan oleh para petugas kelurahan atau kecamatan, serta mungkin ada informasi dari RT yang tahu tentang pengurusan itu, ya langsung aja. Dan yang kedua, kalau teman-teman mau ngurus surat-surat seperti itu atau dokumen seperti itu, usahakan teman-teman juga punya arsip, ya. Jadi teman-teman juga bisa membuktikan bahwa nanti kedepannya seperti apa. Misalnya kedepannya ada kendala, tapi mudah-mudahan tidak, ya. Teman-teman juga udah punya arsipnya, jadi arsip untuk pengajuan UMK. Nah, untuk teman-teman sendiri yang pengen tahu seperti apa naskah 1 lembar yang bisa melegalitaskan usaha kita itu seperti ini. Kebetulan di tempat Putri seperti ini. Nah, ya teman-teman, Putri dari Jawa aja seperti itu. Nah, tapi di sini ada kalimat yang Putri suka dari naskah 1 lembar ini, yaitu adalah untuk mendirikan usaha mikro dan kecil yang mencakup perizinan dasar, ya. Perizinan dasar berupa menempati lokasi atau domisili, melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang dan jasa. Nah, berarti berdasarkan ini kita sudah punya surat legal untuk bisa melakukan produksi serta penjualan barang dan jasa. Itulah kegunaan dari UMK tadi. Nah, sebenarnya ada lagi manfaat lainnya, gitu. Nah, manfaat lainnya ini tadi, yang mana teman-teman? Manfaat lainnya itu ternyata setelah Putri cari itu bagus banget. Jadi manfaatnya ini adalah mendapatkan kepastian. Itu pasti, ya. Mendapatkan kepastian dalam usaha sesuai dengan lokasi yang ditentukan. Berarti kita mendapatkan perlindungan hukum dalam usaha yang kita lakukan. Terus mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah. Nah, serta mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan baik dari pusat dan daerah. Tadi kita juga dapat kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank atau non-bank, serta mendapat pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar.
dan mendapat pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, itulah keuntungan-keuntungan kalau kita sudah memiliki surat izin usaha mikro dan kecil. Tapi balik lagi teman-teman, kita perlu nggak sih AMDAL? Nah, AMDAL ini sebenarnya dilihat dari usahanya apa dulu. Nah, jikalau memang usahanya, produksi usahanya atau pelaku usaha ini melakukan usaha yang memang diperlukan surat AMDAL, wajib. Dan biasa isi surat AMDAL ini biasanya adalah kurang lebih seperti surat kuasa, yaitu meminta izin ke lingkungan sekitar yang dibuktikan dengan tanda tangan dan data diri dari pemberi izin, ya, pihak pertama memberi izin. Dan kita sebagai pelaku usaha untuk bisa bertanggung jawab dengan usaha kita dan menjaga lingkungan kita. Itu kita lihat lagi. Jadi seperti surat kuasa, surat AMDAL itu diberikan berdasarkan kondisi dari pelaku usaha. Seperti Putri bilang, surat kuasa akan diberikan bagi pelaku usaha yang belum mempunyai lahan usahanya, ya. Sedangkan AMDAL itu diberikan jikalau memang pelaku usaha melakukan usaha yang harus betul-betul menjaga lingkungan. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya gampang. Bisa nggak sih melakukan secara online mendaftar? Bisa. Online itu bisa banget dilakukan. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin ngurus online, teman-teman bisa buka URL atau linknya oss.go.id. Nah, teman-teman tinggal buka di situ, nanti ada menu daftar, teman-teman tinggal klik dan teman-teman bisa ikutin semua arahan dari OSS-nya ya. Nah, tapi biasanya di situ tetap akan diminta KTP, KK, kartu segala macam dokumen-dokumen yang dikirim, dan biasanya mereka bakal ngebalas teman-teman lewat email, jadi harus masukkan email dan nomor handphone itu pasti. Nah, seperti itulah teman-teman, dan jangan lupa klik subscribe dan komen. Wah.